Pergerakan harga emas dan juga perak untuk sore ini dibandingkan kalau kita lihat untuk pekan lalu. Iya, kita lihat memang pergerakan dari selamat sore pemirsa, selamat sore Mbak Popi. Kita lihat apa yang terjadi selama perdagangan di hari ini, tepatnya dari kejatuhan yang dialami akhir pekan lalu tidak lepas karena faktor dari kekhawatiran ketakutan pasar terhadap varian baru dari COVID Omicron, dan itu pun juga menjadi sebuah hal yang membuat investor kembali memburu aset-aset yang dinilai aman, khususnya itu dari perburuan terhadap indeks dolar. Dan tidak lepas juga kita lihat faktor tersebut membuat kekhawatiran pasar kembali meningkat di tengah ekspektasi pasar terhadap laju inflasi dan juga potensi ataupun peluang kenaikan suku bunga Amerika yang diperkirakan akan dipercepat kembali kemungkinan tertunda, sehingga tidak tentu kemungkinan ini pun diuntungkan sebenarnya adalah kondisi indeks dolar itu sendiri dan membuat pergerakan dari emas sendiri. Emas saat ini pun berpotensi untuk mengalami pelemahan, walaupun di satu sisi kita lihat beberapa faktor teknikal khusus dari harga emas sendiri masih tertahan pada area 1780 yang sempat beberapa kali di testing, yang diberikan juga yang menjadi sebuah momentum yang mungkin besar akan menjadi sebuah fluktuasi yang terjadi di dalam 3 hari perdagangan ke depan. Dan ini membuat pergerakan harga emas saat ini masih rentan untuk bergerak melemah, tapi masih tertahan pada area psikologi supportnya dan masih terjebak dalam sebuah kisaran 1780. Baik, lalu bagaimana dengan tren CPO dan juga timah ini Pak Nanang? Sentimen apa Iya, saja yang berpengaruh? memang kita lihat setelah mengalami penguatan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir sebelum terjadinya sebuah yang namanya varian baru dari COVID ini, membuat pasar untuk melakukan likuidasi posisi mereka, kembali melihat mencermati dan melihat perkembangan terbaru apakah memiliki dampak yang cukup besar jika dibandingkan varian Delta ataupun varian yang dari mutasi dari COVID itu sendiri. Dan kita lihat pasar pun menjelang akhir tahun pun juga kita lihat potensi yang terjadi ada beberapa hari yang lalu, dan pada akhirnya ketika ketakutan terhadap varian baru COVID ini membuat harga minyak membenak turun, dan kita lihat harga CPO sendiri bergerak juga mengalami pelemahan, ditambah lagi kita mungkin juga faktor dari musim penghujan yang juga mengganggu produksi dari harga CPO sendiri, dan itu juga penurunan dari harga minyak mentah dunia juga itu mempengaruhi ataupun koreksi yang terjadi di beberapa sektor, khususnya di komoditas. Tidak hanya dari CPO sendiri, timah maupun juga dari harga silver ataupun juga dari komoditas lainnya pun mengalami koreksi, karena hal yang menjadi sebuah pemicunya adalah varian baru dari COVID ini masih coba untuk dilihat efektivitas ataupun bagaimana dampaknya ke depan, kemungkinan setelah adanya sebuah kabar mengenai hal yang baru itu pun juga menjadi sebuah market pun sedikit mereda kekhawatiran terhadap COVID itu sendiri. Baik, dengan prospek kopi dan kakao sendiri seperti apa Pak Nanang saat ini pengaruh varian COVID yang baru ini? Nah, ini ya, kita ini yang menjadi sebuah kekhawatiran pasar, dan kita pasar juga melihat ekspektasi dia terhadap apa yang terjadi sebelumnya. Ketika varian COVID ini benar-benar memiliki tingkat penyebaran yang cukup cepat, ini pun juga akan memberikan sebuah dampak yang cukup besar terhadap pembatasan wilayah ataupun pergerakan dari masyarakat itu sendiri. Dan pada akhirnya pemerintah ataupun otoritas tempat yang memiliki penerapan kondisi tersebut akan berdampak ataupun akan memberikan sebuah ekses yang cukup besar, sehingga penutupan tempat-tempat kafe, tempat-tempat buat untuk toko-toko ataupun produksi juga akan jadi terbatas, sehingga pergerakan dari harga kopi maupun kakao sendiri pun juga akan mengalami pelemahan. Contohnya kopi yang semalam itu menyentuh level terendahnya dalam 1 bulan terakhir, sedangkan kakao sendiri menyentuh level terendahnya dalam 4 bulan terakhir. Itu pun sebuah tanda bahwa kecemasan terhadap varian baru ini cukup signifikan, dan kemungkinan besar market itu juga coba untuk mereposisi mereka sendiri untuk melihat bagaimana perkembangan selanjutnya, sehingga bagaimanapun juga kita lihat bagaimana terjadinya sebuah tapering yang akan terjadi di bulan Desember nanti, dan efektivitas terhadap kebijakan The Fed sendiri bagaimana menyikapi kondisi yang terjadi, sehingga itu akan membuat investor untuk coba mereview kembali posisi mereka dan melihat kembali apakah yang harus diambil posisi, dan sehingga kita harga komoditas pun kembali mengalami tekanan karena faktor COVID tersebut. Baik, dengan posisi harga dan prospek jenuh jual emas ini, apa saja rekomendasinya Pak Nanang? Iya, memang kita lihat faktor dari sebenarnya kondisi yang diharapkan pasar adalah kenaikan data inflasi itu menguntungkan emas. Ya, emas menjadi sebuah nilai yang bisa dikatakan safe haven berdampingan dengan harga dolar. Tapi ketika ekspektasi terhadap suku bunga Amerika itu makin mencuat, itu menjadi beban tersendiri bagi harga emas. Kita lihat tekanan dialami di perdagangan
2 pekan terakhir itu pun jadi sebuah beban tersendiri bagi harga emas. Ditambah lagi market pun sekarang ini menahan posisi untuk jenis jualnya dia, tepatnya di 1780. Bila mana ini terjadi, penembusan area tersebut, maka ada potensi dari harga emas sendiri untuk bergerak di bawah 1780, tepatnya di kisaran 1750 sampai dengan 1765. Tapi ini kita semua bisa melihat bahwa pernyataan dari The Fed sendiri kemungkinan besar ketika mereka melihat ada penundaan terhadap kenaikan suku bunga dan masih ada ancaman inflasi, tidak menutup kemungkinan di bulan Desember sendiri siklus secara bulanan ataupun di akhir tahun itu harga emas kembali bisa untuk rebound dan tepatnya bisa kembali ke 1.900, dan saya melihat bahwa potensi untuk ke 1.800 di bulan Desember sendiri ataupun bahkan menyentuh 1.900 itu sangat terbuka. Ketika kita lihat efektivitas terhadap apakah The Fed menunda ataupun memberikan sebuah statement untuk tidak terlalu cepat untuk menaikkan suku bunga, itu akan membuat emas kembali menguat. Oke. Baik, Pak Nanang, terima kasih untuk analisa dan juga waktunya bersama kami. Nanang Wahyudin, analis dari Valbury Asia Futures.